Chapter 1221. Menggunakan orang untuk mengatur susunannya. Gong Xunling mendapat ide seperti itu untuk pertama kalinya, namun bukan tidak mungkin. Para master di peta geografis sungai pegunungan, karena mereka dikendalikan oleh susunan di peta, tanpa sadar akan mendengarkan Gong Xunling, tetapi ini tidak berarti basis budidaya mereka juga akan berkurang. Jika para master ini bekerja sama satu sama lain, itu benar-benar dapat digunakan untuk mencoba kemungkinan ini. Menakutkan memikirkannya. Arah 5 elemen biasa, tiba-tiba ada puluhan master panggung daceng menyerang, siapa yang bisa bertahan? Jika mereka menggunakan susunan yang sedikit lebih rumit, bukankah itu akan membuat orang semakin gila? Ketika dia memikirkannya, dia akan mencobanya. Gong Xunling dengan senang hati menangkap sekelompok besar setan tua dan mulai bereksperimen. Orang-orang yang sepertinya mengeluh tanpa henti, tidak ada yang bisa melihat bahwa mereka adalah sekelompok iblis tua yang menakutkan dari tahap kenaikan besar yang bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Sejauh ini, Yang Chen berturut-turut menunjukkan Sun Qingsui, Si Sanshan dan Gong Xunling, yang tersisa hanyalah Gao Yue. Apakah kamu akan memberiku saran terakhir? Gao Yue bersandar di lengan Yang Chen, menikmati kehangatan lengan Yang Chen, memegang alat ukiran di satu tangan, dia mengukir sesuatu di gelang Yang Chen dan bertanya. Tidak, Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sederhana dan rapi. Mengapa? Gao Yue sedikit terkejut, menghentikan pekerjaan di tangannya, mengangkat kepalanya dan menatap Yang Chen, dan bertanya dengan aneh. Karena aku ingin melindungimu seumur hidup. Yang Chen menjawab tanpa berpikir, seolah itu adalah suara dari lubuk hatinya. Lengannya juga sedikit menegang, dia ingin memeluk Gao Yue lebih erat. Hanya dirinya sendiri, dalam pikiran Yang Chen, yang selalu berbeda. Hati Gao Yue manis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan dengan lembut mematuk wajah Yang Chen, lalu menundukkan kepalanya dan menepuk lengan Yang Chen. Dia berkata dengan genit, tenang, ini di saat-saat terakhir. Yang Chen menurut dan mengendurkan lengannya, membiarkan Gao Yue mengukir pelindung pergelangan tangannya. Sekarang, selain harta ajaib yang digunakan Yang Chen sebelumnya, semua yang dia kenakan dan gunakan semuanya diurus oleh Gao Yue. Bahkan aksesoris yang paling sederhana sekalipun, Gao Yue akan mendesainnya dengan hati-hati sehingga setelah Yang Chen memakainya, dia akan terlihat luar biasa. Jadi, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Gao Yue mulai bekerja sambil bertanya pada Yang Chen. Setelah Yang Chen dan budidaya ganda kesadaran spiritualnya meningkatkan kesadaran spiritualnya ke tahap keabadian manusia kelas 2, multitasking semacam ini menjadi sangat sederhana. Dia bahkan bisa berkultivasi pada saat yang sama tanpa penundaan. Untuk saat ini, aku harus fokus menyempurnakan pedang terbang tanduk naga. Yang Chen berkata terus terang. Sejauh ini, Yang Chen belum memikirkan arah kultivasi lebih lanjut untuk Gao Yue, tetapi menyempurnakan pedang terbang tanduk naga tidak akan salah, ditambah memadatkan kekuatan spiritual, setidaknya selama ratusan tahun, dia tidak dapat mempertimbangkan untuk melakukan hal lain. Kamu bias. Gao Yue jarang meniru penampilan Sun Qingsui dan berkata kepada Yang Chen, Sue kecil, Sanshan, dan Ling keduanya memiliki arah kultivasi untuk beberapa ribu tahun ke depan, tetapi saya tidak. Saya berencana menemui kakak Li Cheng sebentar dan memintanya memberi saya beberapa petunjuk. Yang Chen berkata jujur, Sun Qingsui dan Si Sanshan sama-sama baik, keduanya memiliki referensi kehidupan sebelumnya, Yang Chen dapat dengan mudah menentukan arahnya. Gong Xunling memiliki peta geografis sungai pegunungan secara kebetulan, dan hampir bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan musuh, dia tidak akan bisa melarikan diri. Hanya di pihak Gao Yue, Yang Chen tidak berani mengambil keputusan dengan mudah. Lagi pula, dalam benaknya, posisi tuannya tetaplah yang paling penting. Selama 2 tahun masa pemulihan Yang Chen, beberapa hal kecil terus terjadi. 5 sekte besar hampir membersihkan sekelompok tetua di sekte tersebut, yang tidak terbayangkan di masa lalu. Untungnya, 5 sekte besar melakukan hal-hal dengan tertib, dan hal-hal ini dilakukan satu demi satu dalam 2 tahun, dan tuduhannya juga sangat meyakinkan, sehingga orang tidak dapat melihat adanya hubungan dengan penyerangan di Istana Chunyang. Sebaliknya, ada hal kecil lainnya di Pulau Abadi Giok Hijau yang berhubungan dengan Si Sanshan. Seorang tetua panggung daceng yang akan jatuh melihat peluang dan langsung menantang Si Sanshan di sekte. Tidak peduli bagaimana Si Sanshan lalai, pihak lain bersikeras untuk bertarung, bahkan jika penguasa Tantai keluar untuk menghentikannya, tidak mungkin. Bagaimanapun, dia ditakdirkan untuk berakhir dengan tragedi. Jika dia bisa menyeret Si Sanshan ke dalam air, dia akan melihat apakah Yang Chen bisa terus bangga. Setelah Si Sanshan berulang kali lalai, pihak lain mulai menghina Si Sanshan dan Yang Chen. Ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Si Sanshan langsung menerima tantangan itu. Di mata para tetua sekte, setelah Si Sanshan dengan tegas meminta untuk mengatur pertempuran di arena, Si Sanshan dan tetua panggung daceng mulai berduel. Untuk menghindari menyakiti murid lain, kali ini Si Sanshan bersikeras bertarung di Pulau Kosong, dan sekte akhirnya harus setuju. Penguasa Tantai bahkan secara pribadi menyuruh Si Sanshan untuk menemukan peluang untuk menyelesaikan lawannya, tidak perlu khawatir tentang hal itu, sekte akan mendukungnya. Dapat dikatakan bahwa di mata sekelompok master, Si Sanshan, yang melompat tinggi, mengirimkan pedang Qi ke lawan di bawah. Dia tidak bisa mengendalikan pedang Qi ini sama sekali. Hanya dalam 2 tahun, pedang Qi saja sudah cukup untuk lebih mengenal tubuhnya. Segera setelah pedang Qi keluar, seorang tetua tahap akhir daceng, sebanding dengan master dari penatua Min Min Huafeng, langsung berubah menjadi bubuk tanpa perlawanan apapun. Tidak hanya itu, di pulau yang penuh dengan formasi pelindung, terjadi pergerakan mengerikan dari formasi yang pecah di mana-mana. Jika penonton tidak berlari cepat, mereka mungkin terlibat. Akibat akhirnya sebuah pulau dengan radius hampir 2 mil langsung lenyap dan tidak ada lagi. Puluhan master yang menyusun formasi pelindung berusaha melawan ketika formasi tersebut diserang.
Akibatnya, mereka terluka karena syok dan muntah darah. Pada akhirnya, hanya sekelompok orang yang berdiri di udara 10 mil jauhnya dan saling memandang. Setelah ini, si Sanshan meminta maaf dan pergi ke mata laut untuk menerima hukuman. Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa Tantai tidak punya pilihan selain pergi ke mata laut untuk mengunjungi si Sanshan secara langsung, berharap dia bisa mengubah keputusan ini. Kalau tidak, ini hanyalah tamparan langsung di wajah Green Jade Immortal Island. Si Sanshan menjelaskan untuk waktu yang lama bahwa tekanan mata laut membantunya menundukkan pedang Qi, dan setelah secara pribadi mendemonstrasikan kinerja mata laut tanpa hambatan sedikit pun, penguasa Tantai merasa lega. Tetapi ketika dia kembali ke sekte, dia mengirimkan berita tersebut ke Istana Chunyang sesegera mungkin, dan penjelasannya juga terlampir. Tentu saja, Yang Chen menerima kabar tersebut. Dia tidak mengomentari keputusan si Sanshan. Ini juga bagus, tekanannya membantu menyerap pedang Qi. Dia telah berpura-pura terluka selama lebih dari 2 tahun, dan sudah waktunya untuk keluar. Istana Chunyang mengumumkan kabar baik tentang kesembuhan Guru Yang. Untuk beberapa saat, Istana Chunyang yang sempat sepi, mulai hidup kembali. Chapter 1222. Pil penampilan dan pil penginderaan batin mulai dilelang lagi di Menara Wanbao. Mereka yang was-was akhirnya bisa bernapas lega, asalkan terus menjualnya. Mereka berharap hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Setelah keluar, Yang Chen mengejutkan semua orang. Sepertinya dia sangat lemah karena cederanya. Jika penguasa istana tidak mengetahui bahwa ini adalah rencana Yang Chen, mungkin mereka akan takut. Hanya saja Yang Chen maju, Gao Yue dan Gong Sunling tidak muncul di depan semua orang. Melihat penampilan Yang Chen, diperkirakan kedua wanita itu juga terluka. Tampaknya kali ini mereka memang diganggu selama budidaya ganda, yang menyebabkan penyimpangan budidaya. Jika tidak, sedikit cedera tidak akan membuat Yang Chen sendiri menjadi seperti ini. Salam, Tuan. Begitu dia keluar dari Istana Naga dan kembali ke halaman kecil Gao Yue, Yang Chen mendengar beberapa panggilan manis secara bersamaan. Kemudian, dia melihat peri Junki dari Tai Tianmen, peri Qingmu dari Sekte Qiankun, dan 5 saudari Murong dari Sekte 5 Elemen sedang membungkuk padanya. Apakah kamu bercanda? Yang Chen telah berkultivasi di Istana Naga. Meskipun berita dari luar bisa masuk, Yang Chen benar-benar tidak menganggap serius masalah beberapa wanita sebagai budak. Tiba-tiba, 7 gadis datang seperti ini, bahkan Yang Chen pun merasa sedikit canggung. Tuan, si Wushuang mengangkat kepalanya dan hendak menjelaskan, tapi dia langsung disela oleh Yang Chen. Jangan katakan itu. Yang Chen dengan tegas menyangkal, jika kamu ingin tinggal, semua orang akan melakukan hal yang sama, jangan katakan apapun tentang tuan dan budak. Aku akan pergi menemui tuan istana dulu, tunggu aku di sini. Petik 2. Ya, kali ini, 7 gadis setuju secara serempak, dan mereka sangat senang. Faktanya, dari lubuk hati mereka yang terdalam, bagaimana mereka bisa rela membiarkan diri mereka berubah dari peri yang tinggi dan perkasa menjadi budak orang lain. Meskipun orang ini adalah Yang Chen. Setelah Yang Chen pergi, 7 gadis saling memandang. Semuanya tampak bahagia, namun, mereka tampaknya sangat khawatir dengan sikap Yang Chen. Yang Chen berkata bahwa dia akan mengunjungi kepala istana, tetapi itu sebenarnya hanya kunjungan, dan tidak banyak hal lainnya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sekte selama beberapa waktu sekarang. Kalaupun ada hal yang perlu dibicarakan, mereka hanya belum bertemu langsung. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, dia harus melakukan segalanya secara terbuka dan terbuka. Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Setelah Tao Junki menunggu Yang Chen kembali dari kepala istana, dia adalah orang pertama yang dengan penuh semangat bertanya, tidak bisakah pil obatmu mengobatinya? Si Wushuang dan 5 saudara perempuan Murong tidak berbicara, tetapi mereka semua tampaknya sangat mengkhawatirkan Yang Chen. Beberapa pasang mata indah menatap Yang Chen dengan cemas, membuat Yang Chen merasa sangat tidak nyaman. Saya telah melukai beberapa akar saya. Yang Chen menjawab dengan lemah, itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Semua wanita terdiam, penggarap paling takut melukai akarnya. Jika hal ini terjadi, budidaya mereka tidak hanya akan rusak, tetapi budidaya mereka di masa depan juga akan sangat terpengaruh. Kecuali ada cara untuk mengisinya kembali secepat mungkin, itu akan dianggap setengah hancur. Tuan, jika selir ini adalah kuali, bisakah kamu pulih lebih cepat? Alamat awal Tao Junki tampak sangat canggung. Sepertinya dia ingin memanggilnya suaminya, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanya bisa memanggilnya seorang pria terhormat, tapi dia menyebut dirinya seorang selir. Peri Junki telah lama mengatakan bahwa jika Yang Chen ingin memiliki kultivasi ganda, dia bersedia menjadi kuali Yang Chen. Sekarang, dia benar-benar menepati kata-katanya dan mengambil inisiatif untuk mengatakan ini di depan Yang Chen. Selir ini juga bersedia. Melihat Yang Chen sedikit lambat setelah mendengarkannya, bagaimana wanita lain bisa melepaskan kesempatan ini. Mereka semua berkata serempak, dan bahkan mengubah alamatnya menjadi selir. Mengapa kamu harus melakukan ini? Yang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia dan ketua istana sudah mendiskusikannya. Karena mereka tidak dapat menolak pengaturan 3 sekte utama untuk sementara waktu, mereka untuk sementara akan berpura-pura bersikap sopan dan perlahan-lahan menundanya. Bahkan jika diperlukan, mereka juga akan membiarkan mereka melihat kekuatan Yang Chen. Mungkin hal itu secara perlahan akan menghilangkan beberapa kecurigaan sekte utama. Namun penampilan beberapa peri merupakan sikap pantang menyerah hingga mencapai tujuannya, yang membuat Yang Chen menghela nafas. Setiap sekte akan memiliki murid yang setia dan berbakti yang akan melakukan apapun demi sekte tersebut. Kecuali kebencian antara orang Taitian dan dirinya sendiri, jika dia memperlakukan 2 orang lainnya dengan terlalu buruk, itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Khususnya, dia perlu mengandalkan kekuatan sekte untuk membalas dendam di masa depan. Jika kamu dapat pulih secepat mungkin, kami juga akan memiliki lebih banyak pil penampilan untuk digunakan.
Si Wushuang tidak banyak bicara lagi, tapi langsung menghubungkan alasannya dengan kebutuhannya sendiri. Faktanya, 7 peri di depannya, kecuali Tao Junqi yang telah menggunakan pil penampilan, yang lainnya semuanya adalah peri muda dan cantik. Kamu sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Yang Chen hanya bisa menjawab dengan sangat formal, Saudari Junqi, Saudari Wushuang, Saudari Murong, Anda sepertinya sudah lupa siapa saya. Begitu kata, saudara perempuan keluar, 7 gadis sangat gembira. Sejak Yang Chen mulai memanggil mereka seperti ini, itu berarti hal-hal yang disebabkan oleh orang-orang itu sebelumnya akhirnya dapat diselesaikan. Namun, apa maksud Yang Chen dengan ini? Dia adalah seorang alkemis, tapi jika dia bisa menyembuhkan lukanya, bukankah lukanya sudah lama sembuh? Mengapa menunggu sampai sekarang? Kamu adalah alkemis kelas 5, kata salah satu saudara perempuan Murong. Yang Chen tidak bisa membedakan yang mana dari 5 saudara perempuan itu kecuali dia menggunakan kesadaran ilahi untuk merasakan 5 elemen yang lain. Namun, ini terlalu kasar. Ya, saya seorang alkemis kelas 5. Yang Chen mengangguk sambil tersenyum, jika itu masalahnya, mengapa kamu masih perlu menggunakan cara-cara yang merugikan orang lain demi keuntungan dirimu sendiri? Lalu kenapa kamu tidak memurnikan beberapa pil obat dan menyembuhkannya sebelum keluar dari pengasingan? Peri Junqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar berencana mengorbankan sebagian dari kultivasinya untuk membantu Yang Chen memperbaiki celah sebelumnya. Dia sedikit bingung dengan perkataan Yang Chen. Ada kekurangan bahan utama yang cocok. Yang Chen tersenyum sedikit dan menjawab. Bahan obat apa? Saya akan meminta sekte untuk mengirimkannya. Peri Junqi segera mengambil tanggung jawab. Namun, begitu Peri Junqi mengatakan ini, peri lainnya juga menyatakan bahwa mereka juga dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang Chen hanya kekurangan ramuan obat, itu terlalu sederhana. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, selama Yang Chen membutuhkan ramuan obat 10.000 tahun dan 100.000 tahun, jika 3 sekte besar tidak dapat menemukannya, maka tidak ada seorang pun di dunia yang dapat meminumnya, keluar. Jika Yang Chen menggunakan ramuan obat dari sekte manapun, itu berarti hubungan antara sekte itu dan Yang Chen lebih dekat. Siapa yang akan melepaskan kesempatan seperti itu? Bahan obat apapun yang dapat menambah sumber kehidupan bisa digunakan, kata Yang Chen sambil tersenyum, tetapi matanya menatap 7 gadis seolah sedang menunggu jawaban mereka. Chapter 1223. 7 peri itu sedikit tercengang. Mereka telah mendengar banyak tanaman obat, tetapi tanaman obat apa yang dapat menambah sumber kehidupan seseorang? Mereka hanya mendengar tentang ramuan obat yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang, meningkatkan kekuatan spiritual, atau hal lainnya. Mereka belum pernah mendengar tanaman obat yang dapat menambah sumber kehidupan seseorang. Itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan umur seseorang. Yang Chen menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti, dan semua gadis tertegun untuk beberapa saat, dan kemudian semuanya seperti terong beku, layu. Sejak zaman kuno, selain legenda pil abadi kelas 7, mereka belum pernah mendengar apapun yang dapat meningkatkan umur seorang kultivator. Ada beberapa yang bisa memperpanjang umur manusia, tapi yang terbaik, itu hanya bisa meningkatkan fisik manusia dan memungkinkan mereka hidup beberapa tahun lagi. Namun bagi para kultivator, ini tidak ada gunanya. Baru pada saat itulah gadis-gadis itu menyadari bahwa Yang Chen sepertinya telah melukai umurnya kali ini. Untuk sesaat, tidak diketahui apakah 7 gadis benar-benar mengkhawatirkan Yang Chen, atau apakah mereka hanya berpura-pura di depan Yang Chen, tetapi mereka semua memiliki ekspresi cemas di wajah mereka. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Si Wushuang memutar otaknya, dan matanya sudah berkaca-kaca karena cemas. Yang Chen tercengang. Mungkinkah peri Kingmu benar-benar mempunyai perasaan padaku? Seharusnya tidak demikian, bukan? Jun, jika aku menjadi kuali manusiamu, bisakah aku membantumu memulihkan sebagian umurmu? Tao Junqi bertanya lagi dengan ekspresi gigih di wajahnya. Ketika dia mengucapkan kata, Jun, semua orang bisa merasakan bahwa dia diam-diam menambahkan kata, Jun, di depannya. Saat dia menanyakan pertanyaan ini, gadis-gadis lain berhenti dan menatap lurus ke arah Yang Chen, menunggu jawaban Yang Chen. Dari mata mereka, Yang Chen bahkan tahu bahwa selama Yang Chen mengangguk, mereka semua bersedia melakukannya. Tentu saja, Yang Chen sedikit mengangguk. Namun, langit memiliki cara keseimbangannya sendiri. Jika ada lebih banyak di satu sisi, maka di sisi lain akan lebih sedikit. Tidak ada jalan pintas. Aku bersedia menjadi kuali manusiamu. Selama Jun bisa pulih, bukan masalah besar bagiku untuk menderita sedikit kerugian. Dia tidak tahu alasan apa yang dimiliki Peri Junqi, tetapi membuat keputusan seperti itu sudah cukup untuk menggerakkan Yang Chen. Saya juga bersedia menjadi kuali manusia Anda. Saya juga bersedia menjadi kuali manusia Anda. Ziz. Setelah Peri Junqi selesai berbicara, Peri Kingmu dan 5 saudara perempuan Murong melangkah maju satu persatu, menyatakan bahwa mereka juga bersedia mengorbankan diri mereka demi Yang Chen. Mengapa kau melakukan ini? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Peri kayu hijau mengertakkan giginya dan akhirnya berkata, beberapa tetua dari sekte saya berpartisipasi dalam penyerangan di Istana Cunyang. Meskipun itu bukan keinginan sekte saya, itu adalah keinginan dari tetua sekte saya. Ini adalah kesalahan sekte saya pada Istana Cunyang dan Anda. Saya datang untuk menebus kejahatan saya. Belum lagi menjadi kuali manusia, meskipun Anda menginginkan nyawa selir ini akan dengan senang hati menderita. Petik 2. Begitu dia membuka mulutnya, pemandangan itu langsung menjadi sunyi. Peri Junqi dan 5 peri Murong ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Yang Chen, mereka menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah menurutmu juga begitu? Yang Chen menghela nafas dan bertanya. Kali ini, gadis-gadis itu tidak berbicara. Mereka hanya menganggukkan kepala cantiknya dengan berat.
Mengapa repot-repot menderita demi orang lain? Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Pada titik ini, adegan itu tiba-tiba menjadi canggung. Setelah beberapa saat, Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk melepaskan diri dari keterikatan 7 gadis. Kalau begitu, tidak perlu bersusah payah. Saya akan menentukan beberapa tanaman obat tertentu. Jika Anda membantu saya menemukannya, kami akan menghapusnya. Bagaimana? Nada suara Yang Chen segera menjadi ringan saat dia bertanya pada 7 gadis. Tepat ketika Yang Chen merasa selama 7 gadis mengangguk, Yang Chen akan menemukan beberapa ramuan obat yang relatif berharga yang tidak berarti apa-apa bagi 3 sekte besar, memungkinkan mereka menyelesaikan tugas mereka dengan lancar dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Sesuatu aneh tiba-tiba terjadi. Selir rendahan ini, Si Wushuang, telah mengagumi tuan muda selama bertahun-tahun. Saya bersedia menjadi pelayan, selir, dan gadis pelayan tuan muda. Saya bersumpah demi iblis hati saya bahwa saya akan menjadi wanita tuan muda dalam hidup dan muda hantu guru dalam kematian. Saya harap tuan muda tidak akan meninggalkan saya. Si Wushuang sepertinya sudah memperkirakan rencana Yang Chen. Kata-katanya diucapkan dengan cepat dan mendesak. Ketika dia selesai berbicara, Yang Chen sudah tertegun di tempat dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Si Wushuang bukan satu-satunya orang pintar. Tao Junqi dan para suster murong segera memahami sesuatu dari nada tegas Si Wushuang dan kata-kata Yang Chen barusan. Satu persatu, menurut kata-kata Si Wushuang barusan, mereka semua mengulangi semuanya, dan akhirnya, mereka semua bersumpah demi Heart Demon mereka. Tampaknya semua gadis sudah siap secara psikologis sehingga tidak mungkin menjadi rekan istri seperti Gao Yue. Oleh karena itu, sepertinya Yang Chen bisa langsung memilih menjadi selir, gadis pelayan, atau gadis pelayan. Namun, melihat penampilan Yang Chen, apakah dia benar-benar rela membiarkan 7 peri menjadi gadis pelayan? Jika dia benar-benar melakukannya, diperkirakan Yang Chen akan dikutuk sampai mati oleh banyak orang yang mengagumi 7 gadis. Yang Chen tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Pintu kamar mengeluarkan suara pelan, tapi Gao Yue lah yang keluar dari pintu. Salam, Nyonya. Kali ini, 7 gadis tidak punya pertimbangan lain dan membungkuk pada Gao Yue. Gao Yue adalah istri pertama Yang Chen, jadi mereka harus menyambutnya. Bangun, Gao Yue berkata dengan lembut, di masa depan, semua orang akan menjadi saudara perempuan, jadi tidak perlu bersikap sopan. Ketika dia berbicara, dia membuat keputusan untuk Yang Chen. 7 gadis sangat gembira dan berdiri. Gao Yue berkata bahwa semua orang adalah saudara perempuan. Bukankah itu berarti setidaknya mereka adalah selir, dan mereka tidak akan menjadi budak? Suamiku berhati lembut, dan dia tidak tega melihat wanita cantik memohon padanya. Ling dan aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu, jadi tolong jaga suamiku. Gao Yue langsung mengusung gaya seorang kakak perempuan dan memerintahkan, jaga baik-baik suamiku. Jangan biarkan wanita manapun mendekati suamiku begitu saja, apa kau mendengarku? Iya kakak, 7 gadis setuju secara serempak. Suara jawaban mereka penuh dengan perasaan gembira. Mereka bersedia menelepon saudara perempuannya. Bahkan jika 7 gadis lebih tua dari Gao Yue, mereka masih harus memanggil saudara perempuan Gao Yue. Kesehatan suamiku kurang baik akhir-akhir ini, jadi jangan biarkan dia terlalu memaksakan diri. Gao Yue menoleh dan menatap Yang Chen, yang sudah mengerutkan keningnya dengan sedih. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki ruangan itu lagi. Selamat tinggal, saudari. 7 gadis berkata serempak saat mereka melihat Gao Yue menghilang di balik pintu. Kemudian, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Suamiku, ramuan obat apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku, dan aku akan pergi ke sekte untuk mencarikannya untukmu. Peri Junqi adalah yang paling dekat dengan Yang Chen, jadi dialah orang pertama yang pergi ke sisi Yang Chen. Dia menelepon suami Yang Chen dengan gembira dan bertanya. Ya, suamiku, katakan saja ramuan obat apa yang kamu butuhkan. Si Wushuang juga memiliki sikap yang sama. Tiba-tiba mereka menjadi sangat akrab. Dia berjalan di belakang Yang Chen dan secara alami mulai memijat bahu Yang Chen. Chapter 1224. Yang Chen benar-benar terdiam. Tindakan Gao Yue membuat semua rencananya sebelumnya gagal. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Gao Yue, bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti itu. Namun, mungkin sumpah hati iblis dari 7 perilah yang menggerakkan hati Gao Yue. Dia selalu ingin mencari beberapa orang lagi agar Yang Chen dapat melayani Yang Chen. Peri Sun Kingsui, Si Sanshan, dan Gong Sunling tidak dapat menemani Yang Chen dalam waktu lama karena kultivasi mereka. Menemukan beberapa orang lagi mungkin membuat Yang Chen tidak terlalu diganggu. Secara khusus, asal-usul peri ini, 3 sekte utama, Sekte Taitian, Sekte Qiankun, dan Sekte 5 Elemen. Jika Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau milik Sun Kingsui dan Si Sanshan ditambahkan, maka 5 sekte utama telah lengkap. Dia percaya bahwa dengan kata-kata Gao Yue, beberapa orang ini pasti akan mengusir wanita manapun yang memiliki niat untuk mendekati Yang Chen. Dalam hal ini, Gao Yue dan yang lainnya sama sekali tidak mencukupi. Gao Yue Gong Sunling lahir di Istana Chunyang, dan terkadang dia tidak bisa membuat postur seperti ini. Si Sanshan sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Sun Kingsui ikut berbahagia untuk Yang Chen. Dengan beberapa orang lagi, mereka dapat melakukan hal ini secara efektif. Mungkin ini juga salah satu pertimbangan Gao Yue. Apalagi dengan sikap Gao Yue, 3 sekte besar juga akan semakin menang atas Yang Chen dan Istana Chunyang. Bahkan jika mereka ingin berurusan dengan orang Taitian di masa depan, mereka hanya perlu menyembunyikannya dari Tao Junqi. Bahkan melalui ini, mereka bisa menyatukan 4 sekte besar lainnya. Karena Gao Yue mengangguk dan secara pribadi maju ke depan, Yang Chen pasti tidak akan membuat sikap yang berbeda dari Gao Yue. Saat berhadapan dengan 7 gadis, wajahnya juga jauh lebih rileks.
Sebenarnya, sekte Anda belum tentu memiliki obat ini. Saat Yang Chen berbicara, sebuah batu giok tiba-tiba muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Tao Junqi. Tao Junqi terkejut. Dia mengambilnya dan memeriksanya dengan Divine Sense-nya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kemudian, dengan ekspresi aneh, dia menyerahkan slip giok itu kepada Murong, yang berada di sebelahnya. Kelima saudara perempuan Murong bergantian melihatnya, lalu menyerahkannya kepada Xiu Shuang. Setiap orang memiliki ekspresi yang tak terlukiskan di wajah mereka. Itu hanya mitos, suamiku. Xiu Shuang membacanya kata demi kata sebelum mengembalikan slip giok itu ke Yang Chen sambil tersenyum pahit. Bagaimana buah persik seperti itu bisa ditemukan di dunia fana? Tidak diketahui dari mana asal slip giok ini, tetapi juga tidak diketahui dari mana slip giok ini dikumpulkan untuk mencatat hal-hal lain-lain. Salah satunya mencatat jenis buah persik abadi yang dapat memperpanjang umur seseorang. Biasanya untuk legenda rakyat semacam ini semua orang akan menertawakannya. Bisa dimaklumi jika menggunakannya sebagai tempat ngobrol dan menghilangkan kebosanan, tapi jika dianggap serius, itu akan menjadi lelucon. Itu sebabnya semua wanita memiliki ekspresi seperti itu di wajah mereka. Benar-benar tidak terduga bahwa Master tahap Yuan Ying, Master Alkemis kelas 5, akan mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Kadang-kadang, orang berpikir pasti ada rahasia bagiku untuk menjadi Master Alkemis kelas 5. Saya bisa mendapatkan beberapa hal baik, dan hal yang sama juga berlaku. Yang Chen tersenyum dan berkata kepada 7 gadis di sekitarnya, hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana saya mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan orang lain. Yang Chen menyiapkan meja di depannya, teko dan cangkir teh, menyeduh sepoci teh hitam, dan setiap orang mendapat bagian. Setelah semua orang duduk mengelilingi meja, Yang Chen mengeluarkan sepotong batu giok lainnya dan berkata, ini adalah salah satu dari ratusan ribu buku lain-lain dalam koleksi saya, lihat catatan di dalamnya. Setelah semua orang bergiliran membacanya, itu tetap menjadi legenda rakyat. Ada seekor monyet yang memakan buah persik abadi dan menjadi roh monyet. Yang ini diperoleh dari koleksi buku Blue Cloud Sect. Yang Chen mengeluarkan sepotong batu giok lainnya. Para wanita itu melihat lagi dan itu masih menjadi legenda rakyat. Di balik dua layar batu giok, ada buah persik abadi, dan setelah memakannya, seseorang dapat segera naik menuju keabadian. Setelah meminumnya, Mu Mingyuan telah melakukan hal semacam ini sekali, tapi itu bukanlah buah persik abadi, tetapi pil obat yang disempurnakan oleh Yang Chen. Meski para wanita merasa itu agak konyol, ekspresi mereka jauh lebih hati-hati. Ini adalah koleksi buku dari Green Jade Immortal Island. Yang Chen tampaknya dengan tulus ingin menunjukkan kepada para wanita bagaimana menemukan harta karun yang tiada taranya dari cerita rakyat dan mengeluarkan sepotong batu giok lainnya. Itu masih legenda rakyat, buah persik abadi, yang ditakdirkan mendapatkannya. Ada legenda serupa dalam koleksi buku Tianmen. Yang Chen mengeluarkan koleksi buku yang diperoleh dari Tianmen kali ini. Isinya tidak lebih dari ini. Seorang nelayan secara tidak sengaja tersesat ke dalam hutan persik, tertidur setelah makan buah persik, dan ketika dia bangun, dia tidak dapat lagi menemukan hutan persik tersebut. Sekte 5 elemen juga memilikinya. Sepotong batu giok lainnya langsung diberikan kepada 5 saudara perempuan Murong. Menurut cerita rakyat, beberapa orang melihat buah persik jatuh dari langit pada malam kilat dan guntur, berubah menjadi bukit, dan kedua gerbang di depan bukit itu ditutup. Sekte Qiankun juga memiliki yang serupa. Sepotong batu giok ini diberikan kepada Xiu Shuang. Itu juga merupakan legenda rakyat, sebuah gunung tandus, berubah menjadi hutan persik dalam semalam, dan kelopak bunga berjatuhan berlimpah. Cendekiawan sering datang, dan itu berlangsung lama. Ini semua legenda, dan ada pula yang menjadi catatan para ulama, memakan buah persik di suatu tempat, badan ringan dan sehat, dan sebagainya. Yang Chen hampir mengeluarkan lusinan batu giok sekaligus dan menaruhnya di atas meja, memungkinkan para wanita untuk melihatnya satu persatu. Para wanita mengambil slip giok ini dan memeriksanya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat merangkai semua petunjuk secara efektif. Suamiku, apakah ada misteri di dalamnya? Xiu Shuang berpikir bahwa dia tidak ada bandingannya, jadi dia segera bertanya. Dia cukup familiar dengan kata, suami. Yang Chen menghela nafas dalam hatinya dan melihat ke 6 wanita lainnya. Tao Junqi dan kelima saudara perempuan Murong juga menunggu jawaban Yang Chen. Yang Chen mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Lalu dia berkata, para sastrawan dan penyair ini telah mencatatnya. Tidak terlalu berguna, hanya digunakan untuk mendukung beberapa hal. Mengapa demikian, suami? Xiu Shuang masih tidak mengerti, secara logika, mereka adalah orang-orang yang ingin mengatakan sesuatu. Wanita lain juga mengangguk. Jangan membicarakan hal-hal aneh, orang-orang ini tidak pernah percaya pada hal-hal tertentu. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, lagi pula, terkadang apa yang ditulis para sarjana belum tentu benar. Semua wanita sepakat mengenai hal ini, dan Tao Junqi berbalik bertanya dengan ragu, suamiku, apakah legenda itu yang menjadi poin utamanya? Tao Junqi juga menambahkan kata, suami, di hampir setiap kalimat, seolah-olah dia takut Yang Chen akan mengingkari perkataannya. Itu benar, Yang Chen menjawab dengan pasti, legenda itu adalah poin utama sebenarnya. Karena merupakan legenda, maka ketika ada orang yang merekamnya, mereka tidak secara sadar mengubahnya, sehingga kita dapat melihat penampakan aslinya. Hal-hal yang ditinggalkan para ulama telah diubah berkali-kali oleh mereka sendiri atau orang lain. Petik 2. Chapter 1225. Kelima saudara perempuan Murong telah mendengarkan dan mempelajari slip giok. Tampaknya ada pemahaman diam-diam di antara kelima saudara perempuan itu. Ketika semua orang memikirkan suatu masalah pada saat yang sama, mereka akan sampai pada kesimpulan yang sama. Suamiku, menurut legenda ini, dahulu kala biji buah persik jatuh dari langit dan berubah menjadi gunung kecil. Kemudian ditutup oleh 2 gerbang.
Apa maksudnya? Salah satu saudara perempuan murong bertanya. Mungkin lokasi gunung kecil itu. Ada dua puncak atau tebing yang terlihat seperti gerbang di depannya, jawab Yang Chen segera. Nelayan tidak dapat menemukannya setelah memakannya. Mungkin ada labirin dan dikeluarkan dari formasi. Kakak beradik murong yang lain berkata, ada bunga persik di mana-mana. Mungkin ini labirin bunga persik yang sederhana. Itu benar, Yang Chen berkata sambil tersenyum, itu masuk akal. Apalagi, petik 2. Monyet sudah memakannya sebelumnya. Mungkinkah tempat itu adalah tempat tinggal monyet? Atau mungkin letaknya tidak jauh? Si Wushuang juga ikut serta dalam analisis. Ini dihitung sebagai satu. Yang Chen mengangguk lagi. Ada banyak pohon persik. Kalau tidak, tidak akan ada sarjana yang sering mengunjunginya. Tao Junqi tidak mau ketinggalan dan ikut bergabung. Ya, tempat ini kaya akan buah persik dan hutan persiknya sangat luas. Yang Chen mengangguk juga dan memberi konfirmasi pada Tao Junqi. Dengan itu, para wanita tersebut berbicara satu demi satu dan membahas hampir semua hal dalam cerita rakyat dan sampai pada beberapa kesimpulan. Jika memang ada buah persik yang abadi, itu pasti berada di tempat yang kaya akan buah persik. Selain itu, harus ada monyet. Selain itu, ada dua gunung dan labirin yang mirip pintu. Tampaknya tidak sulit menemukan tempat seperti itu. Sebenarnya, ada satu hal yang belum kamu sadari. Itu adalah perkataan orang-orang yang tercatat dalam legenda. Yang Chen menambahkan sedikit lagi, dalam hampir 3 legenda, ada orang pegunungan yang menggunakan nada G ketika menjawab. Ini adalah bahasa sehari-hari pedesaan yang umum di barat daya Basu. Ketika Yang Chen mengatakan itu, para wanita langsung menjadi bersemangat. Jika mereka bisa memastikan lokasinya, bukankah itu mudah? Tidak semudah itu, tapi ayo kita lihat. Yang Chen berdiri dan kemudian memberitahu para pelayan untuk memberitahu Gao Yue dan kepala istana. Kemudian dia mendorong 7 gadis ke dalam pesawat ulang-alik dan segera meninggalkan istana Cunyang. Dia pernah mendengar di masa lalu bahwa Yang Chen suka membaca banyak buku lain-lain, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. 7 gadis akhirnya mengerti bahwa Yang Chen telah membaca banyak buku lain-lain. Kalau tidak, mustahil baginya menemukan begitu banyak slip batu giok yang mencatat hal yang sama. Namun, tidak ada seorang pun yang percaya diri untuk memperoleh informasi semacam ini dari cerita rakyat. Tapi karena Yang Chen tertarik, mereka akan menemani Yang Chen jalan-jalan. Itu juga bagus untuk membina hubungan mereka. Kecepatannya sangat cepat, namun meski begitu, butuh beberapa bulan untuk sampai ke Basu. Dunia ini begitu besar sehingga bukanlah perkara mudah jika hanya ada beberapa orang yang bola-balik. Selama perjalanan, setiap orang adalah seorang kultivator, jadi mereka tidak kesepian. Secara khusus, mereka semua ingin meninggalkan kesan yang baik pada Yang Chen. Tentu saja, mereka mengeluarkan barang-barang mereka sendiri untuk menyenangkan Yang Chen. Tao Junqi bahkan mengambil beberapa pengalaman kultivasi master budidaya api Tianmen untuk dirujuk oleh Yang Chen, yang membuat Yang Chen sangat terkejut. Pada titik ini, Tao Junqi sepertinya sedikit menipu tuannya. Master Sekte setuju. Tao Junqi tidak menjelaskan banyak hal. Satu kalimat saja sudah cukup. Dapat dilihat bahwa orang-orang Taitian sangat mementingkan Yang Chen sampai batas tertentu. Kakak beradik murong mengurus semua urusan hidup Yang Chen. Hampir bisa dikatakan bahwa Yang Chen hanya perlu berbicara, dan saudara perempuan murong akan mengurus semuanya. Si Wushuang pintar. Di antara 7 gadis, budidayanya adalah yang terendah. Si Wushuang pintar. Di antara 7 wanita, budidayanya adalah yang terendah. Meskipun dia juga berada di puncak alam Nas Chen Sol, yang lainnya semuanya berada di alam kendaraan besar. Di depan Yang Chen, si Wushuang juga mengesampingkan harga dirinya sebagai peri Kingmu, dan dengan sangat rendah hati meminta nasihat Yang Chen tentang kultivasi. Dia tahu berapa banyak yang diperoleh Sun Kingsui, gadis kecil itu dari Yang Chen. Untuk konsultasi semacam ini, Yang Chen secara alami mengatakan semua yang dia tahu. Beberapa hal yang membuat si Wushuang bingung, Yang Chen dapat memahaminya. Bahkan atribut kayu dari saudara perempuan murong mendengarkan dengan senang hati. Dalam hal ini, si Wushuang memimpin dan pertama-tama meninggalkan kesan pada Yang Chen bahwa dia masih membutuhkan perawatan Yang Chen. Berbeda dengan Tao Junqi dan saudara perempuan murong, mereka semua berada di tahap daceng. Tentu saja, mereka malu membiarkan Yang Chen, yang berada di tahap tengah Yuanying, merawat mereka. Memahami hal ini, Tao Junqi dan saudara perempuan murong diam-diam mengutuk rubah kecil di dalam hati mereka. Dia tidak melihat dirinya sendiri, dia juga berada di tahap puncak Yuanying, 2 alam kecil lebih tinggi dari basis budidaya Yang Chen, tetapi dia masih memiliki keberanian untuk melakukan ini. Segera, gadis-gadis itu tiba di Basu dalam suasana seperti itu. Pesawat ulang-alik Yang Chen terbang ke arah barat daya dan tidak jauh dari sana, semua orang melihat hutan persik. Hutan persik hampir tersebar sejauh ribuan mil. Pesawat ulang-alik itu terbang beberapa putaran, dan tidak ada yang menemukan sesuatu seperti gerbang. Suamiku, apakah kamu tidak menemukan tempat yang tepat? Si Wushuang bertanya dengan hati-hati. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia terbang ke arah tertentu, lalu tubuhnya melintas dan seseorang menghilang dari pesawat ulang-alik. Di jalan pegunungan yang tidak terlalu mulus, seorang wanita tua sedang berjuang membawa sekeranjang buah persik menuruni gunung. Sosok Yang Chen muncul tidak jauh di hadapan wanita tua itu. Nenek, bagaimana rasa buah persik ini? Suara Yang Chen sampai ke telinga wanita tua itu, dan wanita tua itu menemukan bahwa Yang Chen telah mengangkat kepalanya. Rasanya sangat manis, lembut dan besar. Wanita tua ini sudah memakannya selama puluhan tahun. Melihat bahwa itu adalah pria kaya, wanita tua itu tersenyum dan membuka mulutnya, yang telah kehilangan separuh giginya, dan menjawab.
Bingkai buah persik ini, bisakah kamu menjualnya kepadaku? Yang Chen memegang banyak koin tembaga di tangannya dan menyerahkannya. Baiklah, baiklah. Tentu saja wanita tua itu senang. Dia meletakkan buah persik di punggungnya dan keranjang di depan Yang Chen, lalu mengambil koin tembaga Yang Chen. Dia sangat senang sampai mulutnya hampir pecah. Sebagai orang pegunungan, dia belum pernah melihat koin tembaga sebanyak itu. Nenek, berapa umurmu? Maksudku, berapa umurmu? Yang Chen bertanya lagi. Wanita tua ini baru berusia 96 tahun ini. Wanita tua itu menjawab dengan gembira, tidak tua, tidak tua. Melihat wanita tua itu pergi, sosok Yang Chen menghilang dengan sekeranjang buah persik dan muncul kembali di pesawat ulang-alik. Adegan tadi dilihat oleh para wanita di pesawat ulang-alik, tetapi mereka tidak mengetahui niat Yang Chen. Ayo, buah persik segar, coba lihat rasanya. Yang Chen sangat senang dan meletakkan sekeranjang buah persik di tengah-tengah para wanita, menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa. Chapter 1226. Kelompok peri tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Chen. Bukankah mereka di sini untuk mencari buah persik yang abadi? Bagaimana jadinya dengan memakan buah persik? Namun, mereka tidak bisa melawan niat baik Yang Chen, jadi mereka masing-masing hanya bisa memetik buah persik yang terlihat enak dipandang dan memegangnya di tangan mereka. Yang Chen dengan santai mengambil satu dari keranjang. Api di tangannya menyala sedikit, dan gadis-gadis itu melihat bulu-bulu halus di permukaan buah persik langsung menghilang. Selanjutnya, Yang Chen tidak peduli apakah tata krama mejanya elegan atau tidak. Dia mengambil buah persik dan menggigitnya, memakannya sampai sarinya menetes. Rasanya lumayan, cobalah. Yang Chen makan sambil membujuk ketujuh peri itu. Semua orang saling memandang, dan sepertinya mereka harus makan. Meskipun buah persik di hutan belantara belum tentu enak, satu hal baiknya adalah buah persik tersebut tidak kotor. Semua orang meniru Yang Chen dan menggunakan metode mereka sendiri untuk membersihkan bulu-bulu di permukaan buah persik. Si Wushuang memiliki atribut kayu, dan buah persik kebetulan memiliki atribut yang sama. Dengan sedikit kekuatan spiritual, rambut-rambut itu berkumpul. Kemudian, si Xianzi mengulurkan jari rampingnya dan dengan lembut menjepit segenggam rambut itu. Kemudian, dia membuka mulut Cherry dan menggigitnya dengan gigi gioknya. Tao Junqi dan saudara perempuan Murong, yang memiliki atribut api, keduanya menggunakan metode yang sama, sama seperti Yang Chen. Namun, tadi kelihatannya sederhana, tetapi ketika mereka menggunakannya, mereka menemukan bahwa itu tidak semudah itu. Meski apinya juga sangat kecil, namun hanya mengikuti permukaan buah persik dan tidak melepaskan jurang kecil. Saat membakar bulu-bulunya, mereka tidak melukai buah persik, dan itu tidak mudah. Kedua gadis itu terlihat biasa saja di permukaan, namun nyatanya, mereka dengan hati-hati mengendalikan api untuk membakar rambut sedikit demi sedikit. Namun, waktu mereka jauh lebih lambat dibandingkan Yang Chen. Agaknya, Yang Chen baru saja menyelesaikannya dengan jabat tangannya, tetapi mereka telah menghabiskan setidaknya 5 kali usaha. Meskipun metode ini sudah merupakan tampilan ekstrim pengendalian tembakan di mata siapapun, sangat jelas bahwa dalam hal ini, jarak antara mereka dan Yang Chen tidaklah kecil. Saudari Murong lainnya juga menggunakan metode mereka sendiri, dan semua orang dengan mudah menyelesaikan pembersihan. Mereka semua ahli dalam tahap daceng, hal sekecil itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Semua orang dengan anggun dan indah mengambil gigitan pertama. Setelah dengan hati-hati mengunyah 2 kali di mulut mereka, 7 pasang mata yang indah tidak bisa tidak bersinar dengan kecemerlangan yang unik. Semua orang melihat kilatan di mata satu sama lain dan mau tidak mau menggigitnya lagi. Setelah mengunyah beberapa kali, mereka memastikan apakah indera mereka salah. Benar sekali, buah persik ini memang enak. Rasanya manis, lembut, dan berair. Itu adalah buah persik bagus yang langka. Tapi ini tidak cukup untuk mengejutkan 6 master panggung Daceng dan master panggung puncak Yuanying. Yang mengejutkan mereka adalah terdapat kekuatan unik pada buah persik ini, yang termasuk dalam kategori kekuatan spiritual, namun sangat ringan. Jika mereka tidak mencapai levelnya, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Lebih penting lagi, sedikit energi spiritual ini sepertinya mampu mengisi kembali sumbernya. Meskipun itu hanya jejak yang sangat lemah, itu memang bisa diisi ulang. Wanita tua tadi, 96 tahun, membawa sekeranjang buah persik yang beratnya puluhan pon, dan berjalan di jalan pegunungan ini seperti berjalan di tanah datar. Apa artinya ini? Suara Yang Chen terdengar pada saat yang tepat. Ketika para peri mencicipi 2 suap buah persik dengan cara yang pendiam dan elegan, dia baru saja menghabiskan 1 suap dan mengambil 1 lagi dari keranjang, seolah-olah dia belum cukup makan. Suamiku, aku akan melakukannya. Si Wushuang adalah yang paling dekat, tapi dia bereaksi cepat. Dia mengambil buah persik dari tangan Yang Chen, dan kemudian dengan cepat mencuci bulunya. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan piring batu giok, dia dengan cepat menggunakan pisau batu giok untuk memotong buah persik menjadi beberapa bagian yang indah, dan kemudian meletakkannya di atas meja di samping tangan Yang Chen. 1 set garpu batu giok kecil yang indah untuk buah-buahan yang pilih-pilih dan piring batu giok kecil yang indah lainnya ditempatkan di samping tangan Yang Chen. Kemudian si Wushuang mengambil garpu batu giok, mengambil sepotong, dan secara pribadi mengirimkannya ke mulut Yang Chen. Dia berkata dengan suara manis, suamiku, silakan makan. Yang Chen menelan buah persik dalam 1 gigitan, mengunyahnya beberapa kali, lalu bertanya sambil tersenyum, apakah yang baru saja saya makan sangat tidak sedap dipandang? Suaminya laki-laki, jangan khawatir. Si Wushuang berkata sambil tersenyum, hanya saja aku pernah mendengar kakakku berkata sebelumnya bahwa suami menyukai yang terbaik dari segala hal, terutama dalam hal makan. Kamu tidak akan bosan makan enak, jadi tentu saja aku harus mempersiapkannya, yang terbaik untuk suami. Tentu saja, selama suami buka, Anda boleh makan apapun yang Anda mau. Petik 2.
Saat dia mengatakan ini, dia sudah menyiapkannya untuk Yang Chen. Jelas, dalam hati Si Wushuang, dia benar-benar berpikiran sama dengan Yang Chen. Sungguh tidak enak memakan jus yang menetes. Namun, Si Wushuang adalah orang yang cerdas. Dia tidak akan mengkritik Yang Chen secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan metode lain. Dia secara pribadi membantu Yang Chen memotong buah persik, meletakkan peralatan makan, dan bahkan secara pribadi mengirimkannya ke mulutnya. Yang Chen tidak bisa menolak niat baiknya, jadi dia hanya bisa mengikuti keinginannya. Bukankah gigitan tadi membuat orang merasa nyaman untuk mengunyah dan menelannya perlahan? Ditambah dengan bagian terakhir dan niat Gao Yue, maka Yang Chen pasti akan bersedia menerima pengaturannya. Setelah melakukan ini berkali-kali, Yang Chen juga akan terbiasa mendengarkan aransemen Si Wushuang. Rasanya enak, tapi Sister Wushuang, menggunakan pisau giok masih akan membuat buah persik ternoda dengan kilogam. Mengapa kamu tidak menggunakan pedang terbang Natal untuk memotongnya? Bukankah rasanya lebih enak? Yang Chen tampaknya sangat pemilih dan langsung mengajukan permintaan yang lebih tinggi. Pedang terbang Natal. Si Wushuang tidak menyangka Yang Chen benar-benar akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia sebenarnya tidak menghormatinya dan ingin dia menggunakan pedang terbang Natalnya untuk memotong buah. Orang aneh macam apa yang punya metode seperti itu? Apakah dia begitu pelit di mata Yang Chen? Si Wushuang tiba-tiba mulai merasa kasihan pada dirinya sendiri, tetapi Yang Chen dengan tenang menatap Si Wushuang. Peri lain di sebelah mereka jelas tidak menyangka Yang Chen akan mengatakan ini. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak peduli seberapa bagus Natal Flying Sword, bukankah masih bisa digunakan? Yang Chen tiba-tiba berkata sambil tersenyum, kamu tidak bersedia menggunakannya untuk memotong buah lesat ini. Apakah kamu bersedia menggunakannya untuk memotong daging menjijikkan musuhmu? Mungkin itu ternoda oleh kotoran yang sangat beracun atau semacamnya. Apakah kamu tidak merasa buruk? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Si Wushuang tiba-tiba memikirkan sesuatu di benaknya. Ada sesuatu yang bersinar di depannya, tapi benda itu selalu berada di tempat yang tidak bisa dia jangkau, tapi sepertinya berada dalam jangkauannya. Segala sesuatunya adalah sesuatu. Tidak peduli seberapa natalnya, ini bukanlah hidupmu sendiri. Yang Chen melanjutkan, gunakan saat Anda perlu menggunakannya. Apa gunanya selalu menyempurnakannya? Ujung pedang yang berharga diasah, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa digunakan. Petik 2. Chapter 1227. Si Wushuang akhirnya mengerti apa yang dia pikirkan. Kata-kata Yang Chen secara langsung mengingatkannya pada poin kuncinya. Untuk waktu yang lama, Si Wushuang adalah orang yang sedikit terobsesi dengan kebersihan. Ini tidak terlalu menyebalkan, asalkan tidak berlebihan. Sebaliknya, kapanpun dia membersihkan diri, wanita cantik akan selalu disukai. Namun karakter ini juga membuat Si Wushuang sangat menghargai Life Flying Sword miliknya. Kecuali untuk pertarungan hidup dan mati, dia jarang menggunakannya. Pedang terbang kehidupan ini dibuat khusus oleh Master Si Wushuang. Si Wushuang menghargai hidupnya dan tidak akan menggunakannya untuk budidaya biasa. Bagaimana dia bisa menggunakan pedang terbang untuk melakukan hal-hal seperti memotong buah? Sebaliknya, ini agak membatasi budidaya Si Wushuang, membiarkannya tetap berada di puncak tahap Yuanying, tidak mampu memecahkan hambatan ini dan melewati kesengsaraan. Si Wushuang juga merupakan peri terkenal di kehidupan Yang Chen sebelumnya. Hidupnya, bahkan jika Yang Chen tidak sengaja memahaminya, mereka yang diam-diam mengaguminya di dalam hati akan berbicara tanpa henti dengan Yang Chen. Yang Chen sangat jelas tentang kesulitannya dalam berkultivasi. Dengan sedikit menyodok, dia menunjukkan maksudnya. Saya mengerti. Terima kasih, suami. Setelah Si Wushuang bangun, tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengambil piring giok ke samping dan mengeluarkan buah persik lagi dari keranjang. Setelah mencuci bulunya, pedang terbang muncul dan dengan mudah memotongnya lagi dan meletakkannya di depan Yang Chen. Pergi, kami akan menyaksikan upacaranya di sini. Yang Chen dengan lembut menunjuk keluar dan memberi isyarat kepada Si Wushuang untuk pergi keluar. Dalam proses memotong buah persik dengan tenang untuk Yang Chen, awan kesusahan mulai mengembun, dan langit di luar gelap. Pesawat ulang-alik sudah berhenti di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Di mata saudara perempuan Yang Chen dan Tao Jun Kimurong, Si Wushuang terbang keluar dari pesawat ulang-alik sendirian, melayang di udara, dan mulai menghadapi kesengsaraan api yin yang akan datang. Mereka sudah lama mendengar bahwa orang-orang di sekitar Yang Chen akan tercerahkan oleh Yang Chen dari waktu ke waktu. Sebelumnya, para wanita tidak mempercayainya. Yang Chen sendiri baru saja memasuki tahap tengah tahap Yuanying. Sebelumnya, tingkat kultivasinya pasti lebih rendah. Bagaimana dia bisa mencerahkan orang lain? Baru sekarang dia menemukan bahwa Yang Chen hanyalah masalah sederhana memotong buah persik, dan dia mampu membiarkan Si Wushuang, yang berada di puncak tahap Yuanying, memahaminya, sehingga menerobos kemacetan dan melewati kesengsaraan. Wanita lain memandang Yang Chen seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Yang Chen, sangat aneh, sangat misterius. Kecuali Yang Chen, semua orang adalah master tahap Dacheng, jadi tidak perlu menghindarinya. Pesawat ulang-alik itu dibungkus dengan cangkir jasper laut, sehingga tidak akan berdampak apapun pada kesengsaraan Si Wushuang. Semua orang menyaksikan Si Wushuang melawan api yin satu demi satu dari jarak dekat, dan Yang Chen masih melakukan sesuatu di samping. Oh, jangan kaget, kesempatan yang bagus untuk mengumpulkan sebagian aura kesengsaraan dan menggunakannya untuk memurnikan pil 7 emosi dan 6 keinginan. Yang Chen tidak menyembunyikannya dari mereka. Bagaimanapun, sudah lama diumumkan bahwa pil 7 emosi dan 6 keinginan hanya dapat dimurnikan dengan aura kesengsaraan. Saat ini, mengumpulkannya adalah hal yang normal. Mengumpulkan aura kesengsaraan, meski para wanita penasaran, mereka tidak banyak bertanya. Segera, Si Wushuang dengan mudah melewati kesengsaraan api yin dan menjadi master tahap awal Dacheng.
Terima kasih, suamiku. Setelah kembali ke pesawat ulang-alik, Si Wushuang sekali lagi membungkuk dan berterima kasih padanya, tetapi dia menggunakan postur selir yang memberi hormat kepada tuannya. Meskipun mereka sekarang mendapat anggukan Gao Yue, bagaimanapun juga, mereka belum menikah dengan Yang Chen, dan untuk saat ini, mereka tidak berani menjadi istrinya, mereka hanya dapat menggunakan etiket selir. Kamu tidak harus bersikap sopan. Yang Chen berkata dengan santai. Ketika para wanita mendengarnya, mereka semua berpikir bahwa Yang Chen merasa tidak perlu bersikap sopan kepada sebuah keluarga, dan hati mereka semua sedikit bahagia. Ketika selir sedang melewati masa kesusahan besar, tampaknya kesusahan tersebut menghancurkan formasi di bawah. Si Wushuang lalu berkata, saya tidak tahu apakah itu yang kita cari. Apakah ada hal seperti itu? Yang Chen terkejut sesaat, sepertinya saya benar-benar mendapat berkah yang besar. Saya baru saja menemukan tempat bagi Anda untuk melewati kesengsaraan, dan saya kebetulan datang ke sini. Ayo pergi dan lihat. Pesawat ulang-alik itu menghilang, dan sosok semua orang muncul di sebelah formasi yang menurut Si Wushuang telah rusak. Di antara mereka, 5 saudara perempuan Murong adalah orang yang paling banyak mempelajari formasi, jadi wajar saja, merekalah yang mengevaluasinya. Labirin, tapi efek dari labirin ini bukanlah untuk menutupi apa yang ada di sini. Salah satu dari 5 saudara perempuan berkata, setelah menjelajahi reruntuhan labirin dengan hati-hati, dia mendiskusikannya dengan saudara perempuannya dan berkata, seharusnya ke arah ini. Tanpa berkata apa-apa, dia memanggil pesawat ulang-alik dan bergegas ke arah itu bersama para wanita. Dalam waktu kurang dari 2 hari, di aliran sungai besar, mereka melihat 2 buah tebing berdiri di kiri dan kanan, yang terlihat seperti ditebas oleh pisau dan kapak. Mereka pernah ke daerah ini sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Jelas sekali, labirin itu dengan cerdik menyembunyikan bagian pemandangan ini. Tebing tinggi, satu di kiri dan satu lagi di kanan, tampak seperti 2 gerbang besar dari arah Yang Chen dan yang lainnya. Air sungai berputar-putar di sana, namun kembali ke sungai. Namun, di balik kedua tebing tersebut, ada kabut yang meninggi, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. 2 pintu, Yang Chen berkata pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Gadis-gadis di belakangnya sekali lagi dikejutkan oleh fakta bahwa cerita rakyat tersebut telah dikonfirmasi. Pergi, Yang Chen berbisik, dan pesawat ulang-alik dengan cepat melaju melewati tebing dan memasuki kabut. Meski kabutnya tebal, namun tidak berpengaruh pada Yang Chen dan yang lainnya. Segera, semua orang melihat bukit yang akan muncul di balik kedua gerbang itu. Di atas bukit, ada hutan persik yang lebat, dan jumlahnya ribuan. Yang aneh adalah semua pohon persik tampak persis sama. Di setiap pohon, hanya ada satu buah persik besar, seukuran wastafel, dan terlihat sangat memuaskan. Semoga beruntung. Melihat pemandangan ini, wajah Yang Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman, melihat sekeliling, dan tiba-tiba bertanya, kalian beritahu saya, buah persik mana yang terbaik untuk menggantikan aslinya. Para wanita itu seperti mimpi, dan mereka tidak dapat mempercayainya sama sekali. Yang Chen benar-benar mengandalkan beberapa legenda rakyat untuk memverifikasi satu sama lain dan menemukan hutan persik yang legendaris. Jika mereka tidak mengikuti Yang Chen sepenuhnya, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Apakah ada hal yang lebih konyol dan sulit dipercaya daripada ini? Tapi bagaimanapun juga, Yang Chen memang menemukan tempat itu bersama semua orang, dan mereka juga melihat pohon persik unik yang hanya menghasilkan satu buah persik. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bagaimana harta karun seperti itu bisa ditemukan dengan mudah oleh mereka? Harta karun yang pernah mereka dengar sebelumnya, yang mana yang tidak ditemukan setelah sekian lama bertempur dan berapa banyak orang yang tewas. Persik memiliki semangat, dan setiap orang hanya dapat memilih satu. Pengingat Yang Chen datang lagi. Bagaimana Anda tahu? Tao Junqi bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam legenda. Itu terukir pada loh batu di sana. Yang Chen menunjuk ke arah di samping, dan semua orang melihat sebuah tablet batu sederhana. Chapter 1228. Penampakan prasasti tersebut sangat sederhana, dan terlihat sangat megah jika dibawa di punggung Bian. Ada banyak pola di dalamnya, dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama ia berada di sana, tapi sepertinya ia tidak mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Ada beberapa kata yang sangat kuno di prasasti itu, dan sepertinya hanya Yang Chen yang bisa mengenalinya. Para wanita tidak mengenal satu pun dari mereka, tetapi mereka tahu Yang Chen pasti mengenal mereka, jika tidak, Yang Chen tidak akan mengatakan itu. Tao Junqi bahkan lebih jelas lagi bahwa bahkan bidang rahasia sekte telah ditafsirkan oleh Yang Chen terakhir kali. Pada titik ini, orang-orang Taitian tidak bersembunyi di antara para tetua mereka. Karena tercatat demikian pada prasasti, terlihat jelas bahwa pemilik aslinya sudah membuat pengaturan. Semua wanita memahami pentingnya keberuntungan dalam perjalanan kultivasi. Tentu saja, ini juga merupakan ujian penglihatan mereka, jadi setelah jeda, mereka semua melihat ke arah Yang Chen. Suamiku, yang mana yang kamu pilih? Tanya Murongzi. Hingga saat ini, Yang Chen sebenarnya belum bisa menyebutkan nama kakak beradik Murong. Tidak ada jalan lain. Dalam kehidupan sebelumnya, saudara perempuan Murong terkenal di dunia sebagai saudara perempuan, tetapi tidak banyak orang yang tahu siapa namanya, tidak terkecuali Yang Chen. Hingga saat ini, mereka belum diperkenalkan secara resmi. Aku memilih, tidak ada tempat untukmu. Yang Chen tersenyum dan memberi mereka jawaban seperti itu. 7 gadis semua mengerti bahwa ini karena Yang Chen sudah yakin, dan membiarkan mereka memilih terlebih dahulu hanya untuk membiarkan mereka melatih penglihatan mereka. Tidak ada yang banyak bicara. Semua orang berjalan ke dalam hutan persik dan mulai melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah satu persatu. Namun, ada ribuan pohon persik dan ribuan buah persik. Memang agak sulit memilih yang terbaik dari ribuan buah persik. Tao Junqi bisa dianggap sebagai orang yang pemarah.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke tengah, yang juga merupakan titik tertinggi. Dia memetik pohon persik terbesar dan memetik buahnya yang besar. Begitu buah persik ada di tangannya, sosok Tao Junqi seolah menghilang tanpa sadar, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Para wanita terkejut dan segera mengerti mengapa Yang Chen mengatakan bahwa mereka hanya dapat memilih satu. Ternyata kalau didapat pasti sudah meninggal. Bahkan Tao Junqi, yang memiliki basis kultivasi tertinggi di tahap akhir Dacheng, tidak dapat menahannya. Legenda mengatakan bahwa ada seorang nelayan yang tersesat di hutan persik. Ketika dia bangun, hutan persik tidak ditemukan. Mungkin alasannya sama. Tidak ada yang bisa membantu mereka dalam hal ini. Berikutnya adalah Si Wushuang. Dia terbang ke udara dan melihat buah persik yang paling merah. Setelah memilihnya, dia juga menghilang. Di sisi lain, kelima kakak beradik murong berdiskusi sebentar. Semua orang melepaskan indera ketuhanan mereka bersama-sama. Mereka tidak memulai dengan buah persik. Sebaliknya, mereka mulai memeriksa pohon persik. Akhirnya setelah melihat sekeliling, dia menemukan 5 pohon persik yang tumbuh paling baik. Dia mengambil buah persik dari mereka masing-masing dan menghilang dari tempatnya. Semua wanita yang hilang kini berkumpul di satu tempat. Hanya Yang Chen yang tidak muncul. Semua orang melihat buah persik di tangan mereka, dan mereka tidak tahu apakah itu buah persik yang terbaik. Mereka akan menunggu Yang Chen datang ke sini, dan kemudian membiarkan dia mencicipinya. Meskipun basis budidaya Yang Chen adalah yang terendah, dalam hal ini, ketujuh peri bersedia mengakui kekalahan. Belum lagi Yang Chen hanya menggunakan beberapa legenda rakyat untuk menemukan tempat ajaib tersebut. Diperkirakan tidak ada yang berani mengatakan bahwa Yang Chen lebih baik darinya dalam mengidentifikasi bahan obat. Seorang master alkemis kelas 5 memiliki kepercayaan diri yang demikian. Para wanita sedang menunggu Yang Chen, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yang Chen tidak memilih buah persik apapun di sini, tetapi langsung pergi ke depan tablet batu dan mulai mengamatinya dengan cermat. Dari depan ke belakang, Yang Chen melihatnya beberapa kali, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Kesadaran spiritualnya dilepaskan sepenuhnya. Yang Chen segera menemukan bahwa bukit ini hanyalah satu, tanpa sedikit pun lapisan batu dan tanah. Kali ini, hal itu meningkatkan penilaian Yang Chen. Mengumpulkan, dia membuat segel tangan sederhana dan melemparkannya pada prasasti Bian. Kemudian, prasasti itu menyala, dan Bian di bawahnya tampak hidup dan mulai berlari dengan liar. Yang Chen tidak peduli, hanya berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Segera, Tao berlari ke suatu tempat dan mengebor tanah dengan tablet batu. Kemudian, seluruh bukit mulai berguncang. Gemuruh, gunung terus berguncang, dan semua pohon persik mulai berguguran daunnya dan melebur ke dalam tanah, memanfaatkan dahan dan batangnya. Segera, semua pohon persik menghilang dari gunung. Gunung kecil itu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Itu adalah pohon persik yang besar. Entah kenapa, semua dahan dan dedaunan berkumpul, seperti bukit yang kokoh. Kini seluruh dahan dan dedaunan mulai terjulur menghadap matahari, memperlihatkan hamparan hijau luas. Lubang persik Weng abadi kutub selatan dilemparkan ke sini oleh iblis bangau milik lelaki tua itu. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya tumbuh menjadi pohon persik abadi yang lengkap. Kemudian Yang Chen berpura-pura menemukan tempat itu dari cerita rakyat yang tersembunyi dan kemudian jatuh ke tangannya. Pohon persik abadi yang besar ditransplantasikan ke ruang taman obat oleh Yang Chen. Meski ukuran pohon persik abadi sudah sangat menakutkan, hal itu bukanlah masalah besar bagi ruang taman obat. Di tangan Yang Chen terdapat buah persik yang tidak terlalu besar, hanya seukuran kepala manusia. Ini adalah buah dari pohon persik abadi yang besar ini. Kelihatannya biasa saja, namun sari kehidupan yang terkandung di dalamnya membuat orang langsung mengeluarkan air liur. Azu, jika tubuhmu dapat berintegrasi dengan pohon persik abadi ini, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang konsekuensinya. Bekerja keras, Yang Chen berkata kepada roh perkakas Azu dari taman obat botol murni. Di masa lalu, A, B diintegrasikan dengan pohon anggur hantu darah dan pohon anggur iblis yang diiblis. Kini jelas bahwa A, B lebih kuat. Dengan pohon persik abadi ini, A, Zu harus bisa mengejar ketertinggalannya. Itu tergantung usaha A, Zu sendiri. A, Zu berada di ruang taman obat, dia tampak bernyanyi dan menari dengan gembira. Bahkan Abi turut berbahagia atas Azu. Mengikuti Yang Chen sebagai tuannya, dia tidak pernah menderita keluhan. Ruangannya terus berkembang, dan semua jenis bahan obat terus terisi. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang master dengan banyak uang. Belum lagi Azu dan A, B sedang berintegrasi dengan pohon persik abadi. Sosok Yang Chen berkedip-kedip dengan persik abadi dan sampai ke tempat di mana 7 gadis dikirim. Bahkan seluruh tubuh pohon persik abadi dikumpulkan oleh Yang Chen, jadi tempat penularannya secara alami sangat jelas bagi Yang Chen. Melihat penampilan Yang Chen, mata para wanita dengan suara bulat memandang buah persik di tangan Yang Chen. Kenapa kecil sekali? Para wanita terkejut. Buah persik di tangan mereka seukuran wastafel. Hanya yang ada di tangan Yang Chen yang hanya seukuran kepala manusia. Dibandingkan dengan milik semua orang, ukurannya jelas jauh lebih kecil. Mungkinkah yang terkecil adalah yang terbaik? Suamiku, apakah ini yang terbaik? Si Wushuang segera bertanya atas nama semua orang. Chapter 1229. Benar, kata Yang Chen sambil tersenyum. Suamiku, tapi kita tidak menemukan buah persik sekecil itu ketika kita mencarinya. Tao Junqi langsung bertanya. Persik ini tersembunyi di balik loh batu itu dan tidak dapat dideteksi dengan indera ketuhanan. Yang Chen menggunakan ini untuk menjelaskan mengapa mereka tidak dapat menemukannya. Itu sebenarnya berada di balik tablet batu. Itu seharusnya benar. Saat ini, semua orang melihat buah persik besar di tangan mereka lagi. Itu sangat mempesona dan mereka mau tidak mau ingin membuangnya.
Jangan sia-siakan. Yang Chen buru-buru menghentikan mereka. Ini kesempatanmu sendiri. Jangan disia-siakan. Lebih baik dimakan. Kata-kata Yang Chen pada dasarnya berwibawa sekarang. Para wanita tidak ragu-ragu untuk menghadapinya sedikit dan memasukkan buah persik ke dalam mulut mereka. Buah persik besar terasa sangat manis dan sepertinya meleleh di mulut. Dengan satu gigitan kecil, daging di dalamnya seakan berubah menjadi sari manis dan mengalir ke mulut wanita tersebut. Gelombang energi spiritual yang kuat secara langsung mengisi kembali tubuh para wanita. Gelombang energi spiritual ini terus-menerus dan melonjak, seolah-olah vena spiritual telah memasuki tubuh mereka. Yang terpenting, kekuatan spiritual ini sebenarnya tidak memiliki atribut. Secara otomatis akan terpengaruh oleh teknik budidaya siapapun yang bersentuhan dengannya. Yang paling mengejutkan para wanita adalah kecepatan pelepasan kekuatan spiritual ini adalah kecepatan tercepat yang dapat mereka serap dan sempurnakan saat ini. Itu tidak cepat atau lambat, itu tepat. Tidak heran itu adalah buah persik yang abadi. Itu memang sangat kuat. Persik ini dapat memberi Anda kekuatan spiritual selama 10 tahun, Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum. Kamu sendiri yang memilihnya. Inilah kesempatanmu kali ini. Suamiku, bisakah sumbermu juga menebusnya? Si Wushuang memandang Yang Chen dengan cemas. Para wanita pulih dari keterkejutannya. Mereka tidak tahu apakah sumber Yang Chen dapat menggantikannya. Tampaknya agak berlebihan bagi mereka untuk merasa begitu bahagia. Tidak masalah, aku masih perlu memperbaikinya paling lama setengah tahun. Karena itu, Yang Chen menyimpan buah persik abadi dan mengirimkannya ke dalam labu pemelihara obat. Persik abadi yang asli itu tidak berbeda dengan yang ada di tangan Weng abadi kutub selatan, kecuali panasnya. Ini benar-benar dapat meningkatkan umur seorang kultivator. Satu pil saja sudah cukup untuk meningkatkan umur seseorang hingga puluhan ribu tahun. Yang Chen tidak tahan menggunakannya sendirian. Begitu dia mengumpulkan api sejati Yin murni, dia akan menggunakannya untuk menyempurnakan pil pemanjang hidup. Ini jelas merupakan metode terbaik. Tentu saja, jika Zhu dapat menyerap dan memurnikan pohon persik abadi itu, dia akan dapat terus menanam persik abadi di masa depan. Pada saat itu, Yang Chen akan menjadi target yang ingin dilekatkan oleh banyak orang. Tidak ada yang menyadari bahwa gunung kecil itu telah menghilang. Mereka sekarang berada ribuan mil jauhnya dari tempat mereka berada. Bahkan jika seseorang datang untuk mencarinya di masa depan, mereka tidak akan dapat menemukan jejaknya. Selama perjalanan untuk menemukan buah persik abadi, 7 peri tidak lagi meragukan kemampuan Yang Chen untuk menemukan harta karun langka. Mereka tidak lagi berpikir bahwa alasan Yang Chen bisa mendapatkan harta karun ini adalah karena bimbingan seorang ahli senior, atau catatan seorang senior. Itu adalah rekor yang bagus, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Yang Chen dapat menemukan hal-hal berguna dalam berbagai buku yang selalu dia suka baca. Di masa lalu, ada orang yang belajar membaca berbagai buku seperti Yang Chen, tetapi mereka menyerah setelah beberapa waktu. Itu tidak ada gunanya. Sekarang mereka memikirkannya, mereka sama sekali tidak mempelajari keterampilan sebenarnya Yang Chen dalam membaca buku. Yang Chen masih meremehkan daya tariknya. Dalam perjalanan pulang, dia masih dikepung orang. Kompas yang keluar dari tangan orang Taitian sekarang sangat langka di luar, tapi masih ada beberapa. Orang-orang ini telah menggunakan kompas ini untuk membunuh mereka. Kali ini, Yang Chen tidak bergerak. Peri Junqi, Peri Qingmu, dan saudara perempuan Peri Muronglah yang melakukannya. 7 peri tahap Dacheng, pada saat ini, dihadapkan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran jahat tentang Yang Chen, semua orang tidak punya niat untuk menahan diri. Pada hari kerja, orang-orang dari 3 sekte besar mengamuk. Kapan mereka berpikir tentang apa yang akan terjadi jika sekte mereka terlibat seperti Yang Chen? Saat mereka bertemu, mereka akan menjadi pembunuh, sangat kejam. Terutama Peri Qingmu, yang baru saja dipromosikan ke tahap Dacheng dan membutuhkan seseorang untuk membantunya mengkonsolidasikan basis budidayanya. Dia bahkan lebih kejam lagi. Hanya 2 master panggung Dacheng di sisi lain yang dikelilingi oleh 5 saudara perempuan Murong dan formasi dibuka. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa bertarung mati-matian, tapi di depan formasi 5 tuan, mereka hanya bisa mati. Hanya dalam beberapa pertukaran singkat, tidak ada yang bisa bertahan hidup. 7 gadis dengan penuh semangat mengambil tas Qian Kun yang disita dan mendatangi Yang Chen untuk meminta bantuannya. Bahan obat dan resep pil milik saya, sisanya untuk Anda lihat. Yang Chen tidak sopan, selama itu adalah sesuatu yang dia minati, dia kemudian menambahkan, jika ada benih api bermutu tinggi, simpanlah. Para wanita sepakat secara serempak, lalu mulai memilah dan mulai membagi barang rampasan dengan gembira. Dengan identitas dan sekte asal mereka, diperkirakan mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menghadapi perampokan yang tidak masuk akal semacam ini. Semua orang bersemangat. Yang Chen mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi tidak ada yang bagus. Hanya ada beberapa resep pil yang relatif biasa dan beberapa bahan obat bermutu tinggi yang mungkin berharga bagi master tahap Dacheng tetapi dapat dibuang oleh Yang Chen. Sisanya adalah sejumlah besar bahan obat biasa, tetapi Yang Chen masih menerimanya. Suamiku, ketika kamu keluar sebelumnya, apakah kamu selalu menghadapi situasi seperti ini? Peri Junqi bertanya dengan suara rendah. Wanita lain juga menajamkan telinga mereka, menunggu jawaban Yang Chen. Hampir, sejak saya meminum pil mempertanyakan hati batin, keadaannya menjadi seperti ini. Yang Chen juga berkata tanpa daya, kemudian, setelah saya menjual resep pil dari pil mempertanyakan hati batin, hasilnya menjadi lebih baik. Namun, itu tidak bertahan lama. Ada banyak orang yang ingin tahu bagaimana saya menjadi alkemis kelas 5, Tuan, jadi ada lebih banyak orang yang mengejarku. Semua wanita terdiam. Faktanya, meskipun mereka dekat dengan Yang Chen, bukankah karena alasan ini?
Tentu saja, tujuan utama mereka adalah untuk menjalin hubungan baik dengan Yang Chen. Secara relatif, mereka tidak harus melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Suamiku, apakah tidak ada cara untuk mengatasinya? Salah satu saudara perempuan murong bertanya dengan polos. Ya, selama aku juga mempublikasikan metode untuk menjadi Master Alkemis kelas 5, itu akan baik-baik saja. Yang Chen menjawab dengan santai, dan tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ya, saya hanya perlu menjual metode untuk menjadi Master Alkemis kelas 5, bukan? Saya juga bisa menghasilkan banyak uang. Petik 2. Suami, si Wushuang sedikit terkejut. Yang Chen sebenarnya ingin menjual ini. Bagaimana hal itu tidak mengejutkan semua orang? Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Tentu saja, semakin Yang Chen memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu adalah ide yang bagus. Dia hanya berkata kepada para wanita, kebetulan Anda juga dapat menggunakan sekte Anda untuk membantu saya mempublikasikannya. Katakan saja saya akan menjual metode untuk menjadi Master Alkemis kelas 5 dalam 5 tahun. Jika sekte tertarik dan dapat membayar harga yang cukup, setiap sekte dapat mengirim 3 orang ke Istana Cunyang untuk mendengarkan penjelasan saya. Chapter 1230. Para wanita itu hampir terkejut. Tidak ada yang mengira Yang Chen sebenarnya serius dan sangat ingin menceritakan rahasia Master Alkemis kelas 5 kepada orang luar. Namun, ini masih di luar imajinasi. Agak terlalu sulit dipercaya. Tentu saja Anda juga boleh hadir. Mengingat hubungan kita, Anda tidak akan dikenakan biaya. Namun, bagian dari sekte Anda sangat diperlukan. Yang Chen juga mengungkapkan ketulusan yang cukup kepada para peri di sekitarnya, memberi mereka vena spiritual persik abadi, ditambah yang terakhir, dapat dikatakan bahwa dia sangat baik hati. Berapa harga yang kamu inginkan? Tao Junqi akhirnya mau tidak mau bertanya. Omong-omong, sekte mana yang tidak menginginkan rahasia Master Alkemis kelas 5 Yang Chen? Hanya saja mereka tidak dapat melakukannya karena suatu alasan. Sekarang Yang Chen mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya, sekte hanya perlu membayar sejumlah harga, itu terlalu sederhana. Saya menjual 2 jenis benih api kelas 7 untuk resep pil. Inilah rahasia menjadi Master Alkemis kelas 5. Saya ingin 10 jenis benih api kelas 7 atau sesuatu yang nilainya setara. Apakah ini penipuan? Yang Chen mengerang dan langsung menaikkan harganya ke dasar ini. Benih api kelas 7 Yang Chen tidak akan terlalu sedikit. Yang terbaik adalah jika seseorang dapat menemukan api sejati yin murni, sehingga pil panjang umur Yang Chen di masa depan akan penuh harapan. Para wanita menggelengkan kepala secara serempak. Jika itu benar-benar hanya 10 jenis benih api kelas 7 atau sesuatu yang bernilai sama, ini bukanlah penipuan, itu hanya diskon. Master Alkemis kelas 5, tidak ada Master Alkemis kelas 5 di dunia fana kecuali Yang Chen. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, sekte besar akan senang. Harga sekte secara alami dinegosiasikan oleh sekte. Agaknya, kepala istana yang memiliki pemahaman diam-diam dengan Yang Chen tidak akan mudah setuju. Dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan banyak chip. Yang Chen tidak mengkhawatirkan hal ini. Tidak peduli apapun sekte itu, sekte Dao, ras monster, sekte iblis, selama mereka menghasilkan 10 jenis benih api kelas 7 atau sesuatu yang bernilai sama, saya akan mengizinkan 3 orang dari sekte mereka untuk berpartisipasi. Yang Chen menegaskan kembali bahwa jika dia ingin mendapatkan penghasilan, dia akan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghindari masalah di masa depan. Ini juga menjadi harapan untuk memanfaatkan mulut ketiga wanita tersebut untuk menyebarkan masalah ini lebih jauh. Selain itu, menggunakan kekuatan 3 sekte agar beberapa orang yang melenyapkan iblis dan membela Dao tidak menghalangi mereka pada suatu saat. Jika ada yang kurang, jika Yang Chen tidak senang, dia akan bersembunyi sedikit dan semua orang akan kehilangan segalanya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hasil seperti itu. Jika pil Cauldron Sek juga tertarik, maka selain Senior Deng Yia, 3 orang lagi bisa datang. Senior Deng tidak perlu dibatasi pada 3 tempat. Setelah memikirkannya, Yang Chen menambahkan sedikit lagi. Kali ini, semua wanita mengingatnya dengan jelas. Setelah memastikan bahwa Yang Chen tidak punya niat lain, mereka meninggalkan Yang Chen satu demi satu dan bergegas kembali ke sekte untuk melaporkan berita penting ini ke sekte terlebih dahulu. Yang Chen belum kembali ke Istana Cunyang, dan para pembudidaya di seluruh dunia fana sudah mendidih. Guru Yang Chen bersedia mengungkapkan rahasia budidaya guru alkemis kelas 5 kepada semua orang. Sungguh berita yang mengejutkan, hampir menyebar ke seluruh dunia dengan momentum satu percikan. Setiap orang yang mendengar berita itu tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana rahasia Master Alkemis kelas 5 bisa diumumkan begitu saja? Tentu saja, semua orang segera menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa diumumkan begitu saja. Jika ingin tahu, Anda harus membayar harga yang cukup. Harganya 10 jenis benih api kelas 7 atau barang yang nilainya sama. Nilai spesifik dari barang tersebut ditentukan oleh beberapa anggota Istana Lama di Menara Wanbao. Banyak orang mulai menggerakkan pikiran mereka, dan sekte besar sudah mulai bersiap, tinggal menunggu datangnya hari itu. Pembudidaya nakal yang tak terhitung jumlahnya menggaruk telinga dan pipi mereka, memikirkan bagaimana cara memungut biaya masuk setinggi langit ini pada saat itu. Singkatnya, tidak ada tempat yang sepi. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Kalimat pertama dari kepala istana ketika dia melihat Yang Chen adalah kalimat ini. Ya, Tuan Istana. Yang Chen mengangguk, lalu mengikuti kepala istana kembali ke Aula Dewan. Beberapa tetua inti ada di sana, menunggu Yang Chen. Setelah Yang Chen menyapa mereka satu persatu, Wang Yong bertanya kepada Yang Chen, jika itu benar-benar diumumkan, Anda tidak akan mendapat keuntungan di sini. Pernahkah Anda memikirkannya? Petik 2. Tidak ada keuntungannya, Tuan Leluhur.
Menghadapi Wang Yong, Yang Chen masih sangat hormat, hanya saja pertempuran yang membosankan akan berkurang, menghemat waktu dan tenaga, dan Anda juga dapat menghasilkan banyak uang, mengapa tidak? Jika seseorang mengikuti metodemu dan menjadi master alkemis kelas 5, apa yang harus kita lakukan? Zhu Chentao mengkhawatirkan hal ini, namun nyatanya, dia sendiri sudah lama ingin mengetahui rahasia pemurnian pil obat Yang Chen. Seorang master alkemis kelas 5 tidak bisa menjadi halus hanya dengan mengatakannya. Yang Chen tersenyum tipis, resep pil-pil hati dalam yang mempertanyakan belum terjual. Sekarang, selain para murid, siapa lagi yang bisa memperbaikinya? Begitu mereka mendengar kata-kata Yang Chen, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ini pasti metode Yang Chen. Tidak semua orang bisa melakukannya, jadi Yang Chen sangat santai. Ngomong-ngomong, Istana Cunyam telah menghasilkan banyak uang dari Yang Chen, dan kali ini diperkirakan tidak terkecuali. Jika itu masalahnya, maka kamu dapat menghemat energimu, dan menunggu waktu untuk membimbing orang lain. Senyuman di wajah kepala istana seperti roh rubah yang sedang tertawa, dan matanya hampir menyipit. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang dan mendapatkan ketenaran. Jika Istana Cunyam tidak memanfaatkan kesempatan ini, bukankah Tuan Istana terlihat terlalu tidak kompeten? Di Taitianmen, Tao Junqi melaporkan kata-kata Yang Chen dan perjalanan ini ke Sekte Master Li dan sekelompok eksekutif inti. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Sekte Master Li pada awalnya tidak dapat mempercayai telinganya. Setelah mendapat jawaban tegas dari Tao Junqi, dia memejamkan mata dan merenung. Aku telah berbuat salah padamu. Junqi, itu adalah tetua inti lainnya, karena beberapa orang yang tidak patuh, aku telah berbuat salah padamu. Petik 2. Mampu melakukan sesuatu untuk sekte, Junqi tidak dirugikan. Tao Junqi menundukkan kepalanya sedikit dan hanya mengucapkan kalimat seperti itu, dan tidak lebih. Jika dia merasa sedikit bersalah sebelumnya, maka setelah keluar kali ini, sepertinya tidak ada perasaan seperti itu. Wu Shuang, kapan kamu melewati masa kesusahan besar? Guru Si Wu Shuang, ketika dia melihat muridnya yang bangga telah menjadi master tahap Dacheng setelah keluar dan kembali, terkejut beberapa saat, dan kemudian memikirkan tugas Si Wu Shuang. Pasti muridnya merasa tertekan, jadi dia menjadi marah, yang menyebabkan peningkatan besar dalam basis kultivasinya. Aku telah berbuat salah padamu, Wu Shuang. Guru Si Wu Shuang menarik murid kesayangannya ke dalam pelukannya. Dia hampir menangis. Muridnya yang jenius harus menderita keluhan seperti itu dan menjadi budak orang lain. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia sangat baik pada muridnya. Si Wu Shuang baru saja mengucapkan kalimat seperti itu, tapi tiba-tiba merindukan saat dia memanggil Yang Chen sebagai suaminya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.